Subhanahu wa taala yang kami hormati, di belakang saya inilah Nabi ya ke sana. Maulid Nabi artinya adalah tempat kelahiran baginda. Apakah itu rumahnya baginda Rasul? Tentunya iya. Tapi masih berbeda. Rumahnya baginda Rasul bersama dengan kedua orang tuanya. Siapa orang tua laki-lakinya? Abdullah. Ibundanya Siti Aminah. Yang menyusui Halimatus Sa'diyah. Yang pertama siapa? Rasulullah itu disusui oleh dua sosok seorang wanita. Makanya Rasulullah itu dengan pamannya Sayyidina Hamzah itu saudara satu susuan. Dan juga Sayyidina Hamzah merupakan pamannya baginda Muhammad. Nah, para teman Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sama-sama mengetahui bagaimana di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Banyak kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Seperti bagaimana pasukan Abraha dengan pasukannya yang begitu kuat, dengan kendaraannya yaitu gajah yang begitu kuat, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tidak ridho. Dan apalagi pada saat itu tahun merupakan tahun nanti akan dilahirkan, yaitu manusia super, manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya, melindungi kiblat kita, yaitu dengan burung ababil. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil batu yang sangat kecil dan batu itu dilempar di tengah-tengah pasukan Raja Abraha. Seketika itu dunia hancur berkeping-keping seperti kupu-kupu yang berkeping. Tapi bagaimana dengan Raja Abraha? Tentunya tidak semudah itu. Allah memberikan penyakit yang khusus kepada Raja Abraha, di mana penyakit itu merongrong semua tubuhnya sehingga juga hanya seperti yang lain. Nah, para teman Allah Subhanahu wa taala, Raja Abraha dengan pasukannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di lembah Mu'azzir. Insyaallah pada saat kita sampai tur Mekah nanti akan kami tunjukkan di mana lembah Mu'azzir. Kenapa harus di situ? Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikatnya untuk menahan pasukan bergajah, yaitu gajahnya, supaya tidak bergerak menuju ke Masjidil Haram. Di saat diarahkan ke Masjidil Haram ini tidak mau pasukan bergajahnya, atau gajahnya tidak mau. Tapi di saat diarahkan menuju atau kembali ke negerinya, tentunya sangat semangat. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala tidak. Dan juga banyak kejadian-kejadian seperti api majusi yang tidak pernah padam. Seketika itu padam. Dan juga gereja-gereja, gedung-gedung yang menjulang tinggi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu untuk mengagungkan kelahiran baginda Muhammad Rasulullah. Di saat Rasulullah dilahirkan dari bundanya, semua makhluk termasuk binatang, para malaikat, bidadari, pepohonan, semuanya gembira untuk menyambut kelahiran baginda Muhammad. Apalagi namanya manusia, semuanya gembira atas kelahiran baginda Rasul. Bahkan pamannya Abu Lahab yang memusuhi baginda Rasul, di saat Rasulullah dilahirkan, semuanya gembira, semuanya senang karena mendapat yaitu keponakan yang sudah dilahirkan oleh baginda. Di saat Rasulullah dilahirkan, langsung kadang-kadang sungguh dan sudah diberikan wajah kembali sering. Tentunya itu suatu pertanda bahwasanya yang dilahirkan menjadi pemimpin seluruh dunia, bukan hanya pemimpin Arab Saudi, tapi melainkan pemimpin dunia untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan Allah, disitulah para tamu Allah Subhanahu wa taala yang tadinya cinta kepada baginda Rasul
yang tadinya sayang kepada baginda Rasul dan mempercayai baginda Rasul, bahwa bahkan baginda Rasul dijuluki Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Di saat baginda Rasulullah diangkat sebagai utusan Allah, mereka menyusul baginda alaihi wasallam. Para teman Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami tidak begitu lebar, yang penting Bapak dan Ibu mengetahui di tempat itulah manusia super yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dan diberikan. Itu adalah ada kejadian ada. Semua tempat-tempat yang bersejarah di situ itu semuanya dirobohkan. Termasuk Maulid Nabi ini rencananya mau dirobohkan. Tapi di saat alat eskavator ya mau merobohkan tempat kelahiran baginda Rasul, seketika itu rusak kawan. Tidak bisa berfungsi. Itu dilakukan berkali-kali. Akhirnya pemerintah di sini mengumpulkan para alim ulama, termasuk ulama kita, untuk memutuskan bagaimana ini. Sehingga ulama kita memberikan pendapat, biarkan ini. Karena ini tempat kelahiran manusia, super manusia yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tempat ini dijadikan perpustakaan. Tapi walaupun dijadikan perpustakaan, kita tidak bisa untuk berkunjung. Kenapa? Dikhawatirkan akan mengundang kesyirikan bagi orang yang ada di sini. Makanya tempat-tempat yang bersejarah ini dianjurkan supaya tidak mengarah ke sana. Baik, para tamu Allah Subhanahu wa taala, tolong perhatikan. Sebelah kiri saya ini adalah istana raja. Ini istana raja, tentunya bukan raja tinggal di sini. Raja itu tinggalnya di Riyadh. Tapi di saat raja berkunjung ke Ka'bah, berkunjung ke Masjidil Haram, raja itu tinggal di sini. Begitu juga tamu-tamu raja, presiden kita, di saat umroh, di saat haji, itu tinggalnya di sini. Dulu ini adalah Jabal Abi Qubais. Ini dulu adalah Jabal Abi Qubais, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil kita semua untuk melaksanakan tawaf atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk hijrah dari tempat kelahirannya Mekah untuk hijrah ke kota Madinah dulu Yasrib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkannya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Rasulullah berangkat ke sana, Rasulullah menaiki di Jabal Abi Qubais dan menyampaikan, wahai tanah Mekah, tanah haram Mekah, sebetulnya saya cinta kepadamu. Saya masih suka tinggal di sini. Seandainya saya tidak diusir oleh kaumku, tentunya saya akan tinggal di sini. Jadi Rasulullah cinta. Dan di sebelah sana nanti di sana itu ada tempat eskalator. Dulu itu tempat di mana baginda Rasul dengan para sahabat berdiskusi, berdialog tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Darul Al-Qur'an. Dan di tempat itu pula lah sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW yang awalnya mau membunuh baginda Rasul, sehingga pada saat itu bertemu dengan baginda Rasul dan menyatakan keislamannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Langsung takbir semuanya. Nanti akan kami tunjukkan. Dan di sebelah kanannya itu ada bekas di mana pada saat tahun 2015 pernah terjadi kran yang jatuh, yang banyak jatuh korban. Nah, di ujung sana toilet ini yang tadi kita masuk, itu rumahnya Abu Jahal. Toiletnya ibu-ibu. Ya, tempatnya ibu-ibu di sebelah sana itu rumahnya Abu Jahal yang sering mengganggu baginda Rasulullah SAW. Yang sering Rasulullah ditambuk dengan kotoran unta, batu dan sebagainya. Ada yang ingin dendam bapak dan ibu? Ibu dendam kepada Abu Jahal? Dendam enggak? Abu Jahal? Enggak? Dendam. Kalau dendam, silahkan kunjungi saja rumahnya itu, ya, supaya dendam kita sudah terpenuhi. Ya. Nah, sebelah sana ada perluasan Masjidil Haram. Dulu itu pasar seng di sana. Dulu di sana pasar seng.